Assalamualaikum Mbak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Doni? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, alhamdulillah. Ini ya, saat ini saya ditemani Pak Aris. Ya, beliau adalah pendamping praktik saya kaitannya kegiatan CGP itu Pak Doni. Menindaklanjuti kegiatan kemarin ya, kita kan kemarin sudah ada kegiatan praobservasi, kemudian ada kegiatan observasi kunjungan kelas, dan sekarang adalah kegiatan pasca observasi. Pada saat kegiatan praobservasi kita sudah berbincang-bincang ya Pak Doni, bahwa namanya ada tahapan berikutnya yaitu kunjungan kelas dan pasca observasi. Nah, kira-kira menurut Pak Doni untuk kegiatan pasca observasi ini tujuannya apa ya Pak Doni ya? Dari Pak Doni sendiri? Tujuan dari saya. Okay. Untuk mengetahui seberapa jauh Bu kekurangan saya itu di mana kayak gitu Bu. Dalam pembelajaran itu kurangnya bagaimana, nanti kita cari solusinya bagaimana juga gitu ya. Oh iya, kemarin kan Pak Doni kan sudah melaksanakan proses pembelajaran ya ketika ada observasi kunjungan kelas nih Pak Doni ya. Iya, untuk mengetahui kekurangan dan kemudian nantinya bagaimana untuk kedepannya ya Pak Doni ya. Oke. Nah, menurut Pak Doni, kaitannya kemarin pembelajaran Pak Doni sudah dilaksanakan, itu perasaan Pak Doni bagaimana? Yang pertama itu plong Bu. Iya. Lega itu kalau sudah masuk pembelajaran yang sudah saya rencanakan dengan kegiatan yang dilakukan di kelas itu, kalau sudah sesuai alur plong, tetapi masih ada ganjalan. Di sini masih ada ganjalan. Kadang menurut saya sudah baik, tetapi kadang belum tentu sesuai dengan alurnya kayak gitu Bu. Oh iya. Ketika kegiatan praobservasi kan Pak Doni menyampaikan, saya mendampingi Pak Doni untuk mengamati beberapa hal gitu ya, antara lain mengenai sintak pembelajaran PBL, kemudian permasalahan yang disampaikan Pak Doni ketika pembelajaran itu kontekstual tidak dengan kehidupan yang sekarang ini ya. Sekarang dari Pak Doni sendiri itu, menurut Pak Doni kekurangan atau kelebihan mungkin kira-kira apa dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Doni? Kalau menurut saya itu kekurangannya itu banyak sekali Bu, masih dalam banyak kurang di sana ini. Tapi untuk kekurangannya yang pertama, anak itu belum fokus dalam pembelajaran itu. Anak masih banyak, beberapa anak yang masih fokus, ada yang kurang. Terus dalam pembelajaran juga anak yang aktif dengan yang tidak itu banyak yang tidak. Dengan ketika kita melakukan pendampingan dalam diskusi kelompok ya Bu, dalam diskusi kelompok itu ketika dalam satu kelompok kan sudah dibagi yang tingkat kemampuan siswa yang lebih tinggi dan yang rendah itu kan dijadikan satu ya. Tetapi yang kemampuan rendah itu masih menuntut saja Bu, belum ikut aktif dalam pembelajaran itu. Kadang anak masih asik sendiri dalam pembelajaran itu, disuruh diskusi malah asik sendiri belajar gitu. Oh iya. Berarti tadi kalau saya tangkap dari penyampaian Pak Doni, dari fokus dari siswa ketika mengikuti pembelajaran itu belum merata ya. Iya. Ada yang anak itu semacam kayak menggantungkan kepada temannya ketika mengerjakan tugas atau diskusi kelompok gitu. Ada lagi selain itu? Untuk mempresentasikan, kadang kita jangan yang vokal saja Bu. Misal anak satu itu yang biasanya vokal kan suruh gantian Bu, biar anak itu memancing anak untuk bisa mengutarakan pendapatnya. Tetapi kesulitannya di situ Bu, saya itu betul-betul kesulitan dalam mencari meningkatkan anak itu
untuk biar vokal, biar berani bicara di depan saja susahnya minta ampun. Oh iya. Jadi yang kedua, ketika kegiatan presentasi hanya siswa-siswa tertentu saja, padahal harapannya Pak Doni itu seluruh siswa itu bisa melakukan kegiatan presentasi gitu ya Pak Doni. Ada lagi Pak Doni selain itu? Saya juga kadang merasa di sini itu kok masih siswa itu merasa menggantungkan materi itu pada guru saja, kan padahal sudah berbasis yang modern ya untuk mengakses internet, untuk menggunakan media yang baru saja kadang anak masih keponalan sih gitu. Terlalu belum bisa kayak gitu. Oh ya, berarti siswa itu belum bisa menggali sumber informasi atau sumber belajar selain yang disediakan oleh guru begitu ya Pak Doni ya. Baik. Ada lagi Pak? Oh iya, oke. Berarti secara garis besar ada 3 tadi. Yang pertama tentang fokus, ya ketika pembelajaran. Kemudian ketika anak mempresentasikan masih hanya anak tertentu saja. Kemudian ketika mereka menggunakan sumber belajar itu hanya dari guru saja, belum bisa mencari sumber belajar yang lain, belum mandiri ya. Ya. Sebelumnya kemarin ketika saya kunjungan kelas, saya sudah melihat bagaimana Pak Doni dalam menyampaikan, begitu luar biasa Pak Doni. Saat itu saya melihat bagaimana Pak Doni menyampaikan urutan-urutan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran yang ketika praobservasi disampaikan, yaitu model PBL ya Pak Doni ya. Pak Doni sudah menyampaikan alurnya dengan baik. Walaupun tadi menurut Pak Doni dari beberapa tahapan itu ada yang kegiatan anak itu belum maksimal ya. Nah kira-kira dari apa yang tadi disampaikan Pak Doni tentang fokus belajar anak, tentang presentasi anak, kemudian tentang sumber belajar anak, menurut Pak Doni kira-kira punya solusi atau ide gagasan apa ya Pak Doni untuk mengantisipasi hal tersebut? Kalau saya itu arah kedepannya Bu ya. Iya. Untuk kedepannya itu untuk meningkatkan pembelajaran yang aktif, saya lebih cenderung ke misal presentasinya nanti satu-satu Pak Bu. Jadi enggak satu kelompok tetapi per anak presentasinya. Jadi nanti muncul kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam berpikir, itu kan nanti mungkin solusinya kayak gitu yang pertama. Yang kedua untuk yang keaktifan itu kan, kalau kita menyajikan materi terus, alangkah baiknya kalau sekolah kita nanti diperbolehkan ya untuk mengakses internet, mungkin lewat perpustakaan atau perpustakaan dikasih media yang memenuhi syarat, nanti anak itu bisa terjun langsung ke mencari materi yang kayak gitu. Oh iya, karena kebetulan kan di sekolah kita tidak boleh membawa HP. Berarti harapan Pak Doni nanti tetap ada akses internet, mungkin bisa menggunakan semacam media lain selain HP begitu ya Pak. Kira-kira apa ya Pak? Mungkin kalau di sekolah kita kan sudah tersedia lab komputer ya. Iya. Kalau memanfaatkan lab komputer misal di bilir atau bagaimana kan bisa Bu ya. Oh jadi iya. itu harapan saya kayak gitu Bu, untuk sambil mencari literatur lah dari teman sejawat atau guru yang kepala sekolah atau siapa saja untuk memberikan sumbangsihnya ilmu untuk masukan saya kayak gitu. Ya Pak Doni ya. Berarti tadi kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Doni, yang pertama ketika kaitannya presentasi anak itu dicoba untuk mencoba presentasi satu persatu begitu ya. Kira-kira kalau seperti itu kaitannya waktu tetap nanti bagaimana Pak Doni? Kita beri waktu saja Bu, misal
satu anak 3 menit atau berapa menit kan bisa untuk mencukupi untuk belajar Iya, ya, supaya anak punya keberanian kan. gitu. Tidak hanya harus 5 menit itu ada perlu, tapi kemampuan anak untuk mengucapkan aja kan sulit sekali. Iya luar biasa Pak Doni usahanya ya. Kemudian untuk kaitannya sumber belajar, berarti pihak sekolah ada sarana prasarana, bisa memanfaatkan akses internet dan penggunaan lab komputer mungkin nanti secara bergantian di jadwal, sehingga Pak Doni bisa memperkirakan begitu pas jadwalnya begitu ya Pak Doni. Iya. Kemudian untuk tadi fokus pembelajaran anak bagaimana Pak ketika fokus itu yang selama ini saya belum mampu maksimal. Saya berbicara dengan teman sejawat dan mencari cara mengaktifkan fokus siswa itu belum ketemu untuk saya secara pribadi. Mungkin dari Bu Eri atau Pak Aris mungkin ada masukan kayak gitu untuk saya itu depannya bagaimana. Baik, untuk fokus mungkin ini nyuwun sewu ya Pak Doni ya, kalau misalkan nanti kedepannya Pak Doni bisa melakukan nyuwun sewu tapi nggih Pak Doni nggih, misalkan Pak Doni sebelumnya melakukan semacam apa nggih diagnostik awal itu tentang kesiapan belajar siswa. Kan kadang siswa itu kadang punya gaya belajarnya itu masing-masing Pak Doni. Mungkin ada yang senangnya membaca, mungkin ada yang senangnya mendengarkan, atau bahkan anak ada yang senangnya sambil melakukan begitu, artinya praktek begitu, atau istilahnya kinestetik begitu ya Pak Doni, sehingga nanti ketika sudah mendapatkan informasi tentang hal tersebut, Pak Doni bisa setidaknya mengelompokkan kira-kira siswa yang mana yang suka tadi gaya belajar audio, atau misalkan kemudian visual, atau bahkan membaca seperti itu Pak Doni. Kira-kira kalau begitu gimana Pak Doni? Ya itu untuk masukan saya Bu ya. Untuk kedepannya saya akan coba usahakan seperti itu dulu. Mendiagnosa awal dulu ya, tentang diagnosa awal bagaimana pembelajarannya dilakukan oleh anak ini, biar kita nanti juga itu untuk masukan saya untuk kegiatan ke depan kayak gitu Bu, saya akan melakukan itu, masukan yang sangat bagus sekali. Ya sama-sama Pak Doni. Kemudian tadi juga Pak Doni sudah melakukan bimbingan ke tiap kelompok ketika anak diskusi, itu juga sebenarnya sudah bagian dari Pak Doni untuk membimbing anak kaitannya kemampuan anak tadi kan kadang masing-masing nih Pak Doni ya, tetapi Pak Doni berusaha melakukan semacam pendekatan terhadap anak yang mungkin menurut Pak Doni masih agak kurang begitu, ada yang apa istilahnya biasa saja, atau ada yang sudah lebih tahu terlebih dahulu. Itu tadi juga Pak Doni sudah melakukan, luar biasa Pak Doni. Kemudian kemarin ketika pra-observasi Pak Doni juga menyampaikan saya untuk mengamati tentang permasalahan yang diajukan ketika dalam proses pembelajaran kepada anak. Itu saya sudah melihat Pak Doni sudah menunjukkan permasalahan-permasalahan yang sedang aktual saat ini, yang nantinya kan harapannya kan Pak Doni ke pembentukan itu ya karakter siswa. Itu sudah luar biasa Pak Doni atas apa yang tadi Pak Doni tunjukkan ketika dalam kunjungan kelas saya mengamati Pak Doni. Pak Doni sudah melakukan hal tersebut dengan baik ya. Nah, kira-kira dari apa yang tadi Pak Doni sampaikan untuk perbaikan ya Pak Doni ya, untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, kira-kira kapan ini mau dilaksanakan Pak Doni? Minggu depan lagi. Minggu depan lagi ya. Untuk hari Senin ya. Untuk hari Senin ya. Depan kelas 9A jam 1-2 lagi. Oh iya kebetulan pas sama jadwalnya yang begitu ya Pak Doni ya. Saya menyemangati Pak Doni. Ya, saya juga nanti sharing dengan Pak Doni, kita saling istilahnya memberikan semangat dalam proses pembelajaran untuk
pengembangan kompetensi kita Iya. juga sebagai guru ya Pak Doni ya. Betul, Bu. Iya, saya juga nanti juga belajar dari Pak Doni begitu ya Pak Doni ya. Terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Doni. Saya juga sama-sama mendapatkan ilmu baru dari Pak Doni. Mohon maaf kalau ini mengganggu waktunya Pak Doni. Jadi, terima kasih. Silahkan kalau Pak Doni ada kegiatan lain yang akan dilanjutkan. Terima kasih Bu untuk masukannya yang sangat memotivasi saya untuk melakukan kegiatan yang akan datang. Semoga bisa lebih baik dari pertemuan yang kemarin. Iya. Amin. Terima kasih Pak Doni.